Hai semua, kembali lagi bersama Profesor di sini dan kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara memilih atau men-screening saham untuk kita invest menggunakan teknik DCA ya, dollar cost averaging. Nah, jadi dengan menabung ya atau lebih dikenal dengan menabung saham setiap bulannya gitu. Oke, jadi yang pertama adalah ada beberapa karakter yang akan kita pilih atau kriteria yang akan pilih. Kita langsung saja ke aplikasi untuk screeningnya. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi iPod ya. Nah, di iPod ini di sini ada setting, ada market analyze, sekuritas analyze. Nah, di sini kalian bisa pilih yang market analyze ya. Lalu di sini kalian pilih stock screener. Oke, nah jadi yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah, oke ini sebenarnya saya sudah men-screening ya. Tadi saya sudah mencoba dan ini adalah hasilnya. Oke, yang perlu kalian yang harus kalian pahami pertama kali adalah untuk invest ini tentu harus mempunyai fundamental ya. Yang pertama harus mempunyai fundamental. Kenapa harus mempunyai fundamental? Karena gimana yang bilangnya? Karena fundamental itu sebagai base ya atau dasar dari sebuah perusahaan itu ya. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa fundamental itu tidak penting ya, sangat penting fundamental itu untuk sebuah perusahaan dan juga apalagi jika untuk invest ya itu sangat-sangat penting gitu fundamental. Nah, tapi di sini saya akan menggabungkan ya fundamental dan teknikal ya. Jadi kalian itu tidak pure buta gitu terhadap teknikalnya. Jadi kita akan menggabungkan teknikal dan juga fundamental gitu. Oke, nah jadi untuk invest ini kita menggunakan fundamental yang pertama adalah market cap-nya ya. Di sini sebenarnya sangat simpel ya, hanya dua kriteria yang saya pakai untuk fundamentalnya. Yang pertama adalah market cap. Nah, jadi market cap ini pentingnya adalah sebuah perusahaan itu kalau market cap-nya gede ya, itu dia lebih sulit untuk digoreng lah istilahnya atau dimainkan harganya gitu. Dan juga dia lebih terjaga likuiditasnya, tapi tidak semuanya sih. Memang saham itu jika market cap-nya gede itu likuiditasnya bagus itu enggak mesti. Tapi yang setidaknya dia lebih sulit untuk dijatuhkan harganya itu atau dimainkan itu lebih sulit ya karena market cap-nya gede. Nah, yang kedua yang kita pakai itu adalah return of equity ya. Nah, jadi ini hampir mirip sifatnya ini seperti bunga deposito ya, artinya si perusahaan ini mampu membalikan modal keuntungannya itu berlipat berapa persen gitu dari si investor itu. Intinya perusahaan ini mampu memberikan laba bersih ya kepada pemilik sahamnya itu. Nah, di sini kita menggunakan 15%. 15% ya persentasenya. Nah, jadi untuk fundamentalnya kita menggunakan kriteria dua ini dalam screening. Setelah screening sebenarnya saya langsung mau pakai teknikalnya di sini ya. Di sini ada teknikal. Cuman problemnya adalah di sini adalah tidak ada yang memakai SMA atau simple moving average itu yang di atas 100 dan 200 ya. Mungkin ada yang tahu gitu ya cara menggunakan teknikal stock screener ini yang bisa memakai moving average yang 100 dan 200 gitu. Saya maunya itu dia MA 100-nya di atas MA 200 gitu. Di sini tidak ada, jadi terpaksa kita manual untuk yang teknikalnya kita akan manual men-screeningnya. Oke, yang jelas di sini kita sudah men-screening fundamentalnya ya. Jadi di sini terdapat 19 saham ya. Kita bacakan satu-satu. Yaitu ada Java Games, Saratoga, Sido, DMMX, SCMA, Masa, Mika, Isat, Bian, AMRT, Mega, Tower, Cepin, HMSP, DCII, TPIA, Unilever dan Telkom. Oke, tapi di sini kita akan screening lagi menggunakan teknikal, tetapi bedanya di sini kita secara manual ya. Dan di sini juga saya sudah men-screening ya. Di sini saya ada kertas. Di kertas ini saya sudah men-checklist ya. Yang dimana dia seperti Telkom ini dia sudah menyilang ya. Moving average 100-nya sudah menyilang atau dead cross. Di bawah MA 200 gitu. Nah, yang seperti Telkom ini tidak kita
masukkan ke dalam list untuk kita melakukan invest setiap bulannya gitu, melakukan teknik DCA ya, atau dollar cash averaging. Oke, nah jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 saham ya yang sudah saya manual melakukan technical analysisnya. Yang pertama itu adalah Saratoga. Saratoga. Nah, tapi Saratoga ini karena kita menggunakan manual ya, dan juga kita perhatikan ini memang dia bersilang ya. MA 100-nya di atas MA 200 dan ini menandakan golden cross ya. Tetapi di sini perlu kita perhatikan adalah bahwa Saratoga ini kenaikannya ini cukup tinggi ya. Nah, cukup tinggi seperti ini rentan untuk koreksi yang dalam ya. Karena sesuatu yang cepat naik maka akan cepat turun. Nah, ini Saratoga ini setelah kita screening tadi, kita mendapatkan yang MA 100-nya menembus MA 200-nya. Nah, salah satunya Saratoga. Tapi Saratoga ini kita eliminasi ya, karena dia terlalu tinggi kenaikan atau cepat kenaikannya. Kalau kalian beli di sini sih nggak apa-apa gitu. Di bawah sini nggak masalah. Cuman ini karena terlalu tinggi kenaikannya tidak cocok untuk kita menabung setiap bulannya gitu ya. Jadi Saratoga kita hapus. Nah, berikutnya ada saham Sido. Oh ya, mohon maaf, kurang satu lagi. Nah, di sini untuk candlenya juga kita tidak memakai daily view ya, tidak memakai daily tapi memakai weekly view, atau candlenya adalah weekly. Nah, kenapa weekly? Karena kita akan menabung setiap bulan, jadi ini lebih mudah gitu ya, lebih jelas kelihatan untuk kita memantau saham itu kenaikannya atau uptrendnya itu selama seminggu gitu. Ya, jadi kita menggunakan weekly ya, jangan lupa diubah weekly-nya. Yang tadi ada daily, weekly ya, kita pakai weekly. Nah, di sini lebih kelihatan untuk bulanannya gitu. Oke, berikutnya setelah Sido, yang bagus itu contohnya seperti Sido ini ya. Kenaikannya itu tidak drastis gitu ya, dia perlahan naik gitu. Nah, yang akan kita masukkan ini salah satunya adalah Sido yang pertama ya, yang dalam screening ini saham Sido. Nah, oke, saham Sido, saham-saham seperti ini ya, yang kenaikannya itu tidak terlalu cepat ya, dan turunnya juga tidak terlalu cepat. Oh ya, satu lagi kalau saya boleh tambahkan itu adalah selain sektor yang berbasis komoditas ya, seperti pertambangan itu, nah itu tidak kita masukkan juga ke dalam screening ini. Kenapa? Karena itu sangat fluktuatif ya, tergantung bagaimana komoditasnya itu sendiri itu ya. Tetapi kalau saham seperti consumer good dan perbankan atau yang lainnya, nah itu lebih cenderung dia defense-nya itu lebih tahan gitu ya, lebih apa namanya, tidak terlalu bergejolak gitu volatilitasnya. Oke, nah jadi Sido ini salah satu yang kita masukkan. Berikutnya ada ISAT. Oke, nah ISAT ini juga terlalu tinggi ya ini. Nah, ini terlalu tinggi, jadi rentan untuk koreksi yang cukup dalam ya, saham yang naiknya tinggi seperti ini. Nah, ini juga kita hapuskan dari screening ya. Tapi ini kalian nanti bisa lakukan sendiri ya di rumah. Kalian bisa praktekkan. Ini hanya sebagai contoh untuk bahan pembelajaran. Nah, saat ini juga terlalu tinggi kenaikannya. Berikutnya ada AMRT. Oke, nah AMRT ini sebenarnya kenaikannya juga cukup tinggi ya. Pada tahap ini dia naiknya cukup tinggi, walaupun dia sebenarnya sudah di atas gini. Oke, jadi untuk yang seperti ini kalian bisa tunggu dia koreksi ya. Untuk pembeliannya tunggu dia lebih koreksi dulu jatuhnya. Minimal dia menyentuh MA 100-nya ya. Nah, di situ kalian bisa mulai untuk buy gitu. Oke, nah itu untuk AMRT. Berikutnya ada Tower. Nah, saham seperti Tower ini kenaikannya tidak cukup
signifikan seperti yang tadi ya, karena tadi itu dalam satu candle itu naiknya langsung drastis itu. Kalau ini enggak ya, perlahan ya naiknya ya. Candle mingguannya itu tidak selalu naik arah-arah gitu, nah enggak, dia lebih stabil lah kenaikannya ya. Dan koreksinya juga stabil. Nah, saham-saham seperti ini bisa kita masukkan ke dalam teknik DCA kita ya, untuk setiap bulannya cicil untuk beli gitu. Oke, nah jadi ada dua ya, tadi Sido, lalu kedua ada Tower. Oke, Isat tadi masuk nggak? Oh, Isat enggak ya. Nah, ini kan sahamnya pada candle tanggal 18 bulan 12 2020 ini kenaikannya cukup signifikan ya ini. Nah, ini dan di sini dia mulai stabil lah. Tapi ini dia terkadang seperti ini, kenaikannya ini dia cenderung akan koreksi lebih gitu ya. Atau koreksi secara lebih mendadak juga gitu. Nah, itu yang ditakutkan kalau kenaikannya terlalu ekstrim ya. Nah, ini kenaikannya terlalu ekstrim. Oke, berarti ada dua ya yang kita masukkan. Ada Sido, Tower, lalu kita satu lagi ada Cepin. Kita lihat candle. Oke. Cepin ini bisa kita masukkan. Ya, bisa kita masukkan. Nah, kalian bisa lihat di momen ini. Nah, ini kenaikannya kan agak ugal-ugalan ya. Nah, ini maka turunnya juga agak ugal-ugalan ya istilahnya gitu. Nah, itu yang kita bahayakan ya, saham-saham yang naiknya ekstrim tadi, dia maka turunnya akan cenderung ekstrim juga. Nah, maka kita harus melihat lagi ketika kondisinya itu lebih stabil ya. Nah, ini kondisinya lebih stabil. Nah, di sini terjadi krisis ya. Ya, ini wajar. Momen krisis corona ya. Pada momen ini corona, ini hal yang wajar ya. Semua saham pada koreksi yang sangat ekstrim juga. Oke, nah itu hal yang wajar dan di sini dia sudah mulai stabil ya. Oke, jadi Cepin ini bisa kita masukkan untuk dollar cost averaging ya, dan kita bisa invest gitu untuk setiap bulannya gitu. Oke, dan Cepin berikutnya ada Tepia. Aduh, belum saya hapus. Tepia. Oke, nah Tepia ini juga bisa kita masukkan ke dalam dollar cost averaging ya. Jadi kita bisa invest walaupun dia pernah naiknya itu cukup tinggi dan turunnya cukup tinggi juga. Tetapi karena kita pakai rata-rata ya. Jadi ini nanti dia akan melihat rata-rata bulanan gitu. Oke, jadi ini walaupun dia naiknya cukup tinggi, tapi dia turunnya cukup tinggi. Jadi kalian bisa ya, ini bagus lah, masih bagus gitu. Untuk kita lakukan dollar cost averaging, apalagi dia lagi koreksi ya. Nah, ini support kuatnya ada di MA 200 nya. Oke, jadi ada 3 ya. Oh ya, 4 sama Cepin tadi saya lupa tandai. Tepia, Cepin. Oh ya, Tepia, Cepin, Tower, dan Sido. Nah, ini hanya sebagai contoh saham-saham yang cocok untuk dilakukan invest menggunakan teknik dollar cost averaging. Maksudnya teknik dollar cost averaging itu kalian membelinya setiap bisa tanggal tua maupun tanggal muda ataupun di pertengahan bulan, tergantung bagaimana kalian memanage uang kalian ya, bagaimana kalian mengakomodir pokoknya untuk membeli lah ya. Untuk membeli saham ini, nah itu kalian bisa tentukan ketika kalian akhir bulan atau awal bulan atau pertengahan, ketika kalian gajian ya, itu kalian bisa tentukan sendiri. Oke. Dan pastikan juga itu tanggalnya itu jangan ini ya. Jangan tidak konsisten ya. Kalau bisa misalnya tanggal 5, nah itu fokus ke tanggal 5 setiap bulannya gitu. Oke, dan bagaimana untuk penjualannya? Nah, penjualannya itu juga cukup simpel lah. Kalian membelinya itu ketika garis MA 100 dan 200 ini crossing ya, atau GC istilahnya golden cross. Nah, maka kalian menjualnya itu ketika dia DC ya. DC atau nah ini
Kita contohkan ke saham Unilever. Nah, kita melakukan penjualan ini ketika di momen-momen ini. Nah, di sini kita seharusnya sudah menjual ya semua seluruh sahamnya. Oke, dan kita akan membeli lagi saham itu ketika dia GC ya, atau Golden Cross, ketika MA 100 ya, menembus MA 200 ya. Nah, itu bisa kita melakukan pembelian lagi ya. Jadi kalau kita membayangkan, kalau kalian rutin ya menggunakan strategi ini, maka seharusnya jika kalian invest di saham-saham seperti Unilever dan lain-lainnya menggunakan kriteria tadi, nah itu kalian seharusnya dapat menjaga return profitnya ya. Nah, seandainya kalian setiap bulannya seperti ini, nah ini untuk Unilever ini bahkan MA 200 ini belum pernah tertembus ya. Sampai di titik ini dia tertembus gitu. Nah, oke, jadi kalian bisa menggunakan teknik ini ya untuk invest gitu. Oke, jadi kita akan mengcombine teknikal dan fundamental ya. Karena kalau pure fundamental aja, nah takutnya kayak Unilever ini ada momen ketika dia malah trennya itu sedang turun gitu. Nah, di saat trennya sudah turun itu atau bertanda turun itu, nah kita sudah melepas saham-saham milik kita gitu. Oke, semoga ini saja materi kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain video. See you next time. Bye bye semuanya.